Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah ya. Nah, kembali kita pada pembelajaran Quran dan Hadis. Materi hari ini yaitu tentang menghindari sifat tamak. Sebelumnya, kalian sudah pernah belum mendengar apa itu sifat tamak? Nah, sebelum masuk pada pembahasan inti, Umi akan memperkenalkan dulu indikator pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama kisah singkat Qarun, kedua pengertian tamak, ketiga akibat buruk dari sifat tamak, keempat terakhir yaitu dalil mengenai sifat tamak. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar kisah Qarun? Kalau belum, Umi akan menjelaskan dulu secara sekilas ya bagaimana itu kisah Qarun dan siapa itu Qarun. Nah, beginilah ya kurang lebih kisah singkat dari Qarun. Qarun adalah orang yang sangat kaya raya akan hartanya. Ia memiliki harta yang sangat banyak, tetapi ia memiliki sifat sombong, kikir, dan tamak terhadap hartanya. Karena harta kekayaannya, ia tidak mau menyembah Allah sebagai Tuhannya. Kemudian ia menganggap bahwa harta yang ia miliki semata-mata hasil jerih payahnya sendiri tanpa ada pemberian dari Allah. Ia juga tidak mau berzakat dan menganggap bahwa ilmu yang ia miliki semata-mata hanya karena usaha dirinya sendiri tanpa ada keterlibatan Allah di dalamnya. Nah, kemudian karena sifat yang tamak, kikir, dan sombong, Allah menenggelamkan semua harta bersama dirinya ke dalam tanah. Nah, itulah kisah singkat dari siapa Qarun. Jadi Qarun ini orang yang tamak terhadap harta. Sampai-sampai ia lupa bahwa dia itu untuk apa sih di dunia ini gitu, bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian karena sifat tamak, kikir, dan sombong, Allah menenggelamkan dia. Allah membinasakan dia dengan cara menenggelamkan dia dan hartanya ke dalam tanah. Nah, sekarang Umi akan menjelaskan pengertian dari sifat tamak. Tamak terhadap harta. Tamak itu apa sih? Nah, tamak adalah suatu keinginan besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong atas kecintaan yang berlebihan terhadap harta serta efek dari gaya hidup yang konsumtif. Nah, sebenarnya Islam itu gak melarang loh buat kita mencintai hartanya. Tetapi ingat, kita jika mencintai harta duniawi, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kecintaan kita terhadap harta dijadikan sebagai tujuan hidup. Nauzubillahimindzalik ya. Sebab tujuan hidup kita ini gak terletak pada keberlimpahan harta, tetapi kepuasan rohani yang mengantarkan manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki di masa yang akan datang, yaitu di akhirat nanti ya. Nah, anak-anak Umi, jadikan harta sebagai jembatan akhiratmu dengan cara bersedekah, tidak menyombongkan, karena harta di dunia ini sebenarnya hanya titipan. Jadi untuk apa sih kita sombongkan? Kemudian selanjutnya ada akibat buruk dari sifat tamak. Nah, akibat buruk dari sifat tamak ini pertama akan menjadi bakhil, yaitu enggan berbagi dengan yang membutuhkan, atau tidak mau bersedekah seperti Qarun. Kemudian egois atau mementingkan diri sendiri. Yang ketiga individualis, tidak peduli dengan lingkungannya. Ada yang tetangga yang kecelakaan, ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita tetap aja fokus pada diri sendiri dan enggan memberikan bantuan. Jangan sampai ya seperti itu. Kemudian ambisius, hasrat berpacu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun sifat manusia emang gak pernah puas, tapi jangan lupa ya, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Kemudian menjadikan harta sebagai berhala, yaitu menjadikan harta sebagai sesuatu yang dipuja-puja sehingga melupakan tujuan kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Adapun
dalil mengenai sifat tamak. Yang pertama Quran Surat Al-Humazah dan Quran Surat At-Takatsur. Namun untuk dalil kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih anak-anak Umi yang telah mendengarkan penjelasan Umi melalui video ini. Mudah-mudahan besar kecilnya ada manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.